Cerita dimulai pada tahun 2045, pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia selama berabad-abad telah menghancurkan bumi dan mengakibatkan perubahan iklim ekstrim. Badai es abadi melanda dunia, mengubahnya menjadi hamparan salju di seluruh bumi. Bencana ini memicu kepunahan massal, menyisakan segelintir manusia yang bertahan hidup. Mereka membentuk koloni dan membangun bunker pertahanan untuk berlindung dari suhu ekstrim. Di dalam bunker, setiap individu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bertanam, beternak, menyimpan cadangan makanan, dan secara rutin membersihkan mesin penghangat agar tetap berfungsi menjaga suhu di dalam bunker. Namun, di suatu tempat yaitu di bunker koloni 5, terlihat dua orang yang berlari ketakutan, seperti dikejar oleh sesuatu. Sementara itu di bunker koloni 7, ketika Sami sedang memperbaiki parabola, ia melihat seorang penjaga yang bernama Mason sedang mengusir pria tua yang juga penghuni bunker itu yang kini terlihat sakit. Pria tua itu memohon agar diizinkan tinggal di ruang karantina sehari lagi agar bisa sehat kembali. Tapi Mason yakin jika pria tua itu sudah terinfeksi virus, sehingga ia langsung menembaknya. This isn't right. This is survival. Sejak wabah tersebut menyebar, mereka memiliki peraturan ketat, yaitu siapapun yang terjangkit harus dikarantina. Jika tidak kunjung sembuh, maka orang itu harus pergi atau ditembak mati. Sami yang menyaksikan kejadian itu kemudian melaporkan tindakan Mason kepada pemimpin koloni 7 yang bernama Briggs. Briggs mencoba mengkonfrontasi apakah Mason benar-benar menembak mati pria tua tadi tanpa memberi pilihan. Namun, Mason yakin bahwa tindakannya benar. Menurutnya, pria tua yang terinfeksi itu adalah ancaman yang harus dihilangkan sebelum menyebarkan wabah ke koloni lain. Beberapa saat kemudian di ruang komunikasi, Cooper mengumumkan jika ia menerima sinyal SOS dari koloni 5. Mendengar itu, Briggs pun berniat mengadakan rapat darurat. Sami menemui petugas peternakan yang bernama Victor yang mengeluhkan menipisnya stok daging. Kelinci-kelinci peliharaannya kekurangan gizi dan jumlahnya terus berkurang. Sami kemudian menemui kekasihnya yaitu Kai yang bertugas di gudang untuk meminta makanan kelinci bagi Victor. Di saat itu, mereka membahas rumor tentang alat pengubah cuaca baru. Kai sangat yakin jika alat itu nyata dan berusaha melacaknya menggunakan pemancar satelit, berharap alat itu dapat menghentikan musim dingin abadi ini. Beberapa saat kemudian, rapat darurat pun dimulai. Briggs menyampaikan kabar tentang sinyal SOS dari koloni 5. Mereka pun khawatir jika koloni 5 bernasib sama seperti koloni 3 yang telah hancur 1 tahun yang lalu. Sehingga Briggs memutuskan untuk pergi ke bunker koloni 5 dan menyelidiki situasi di sana. Briggs membutuhkan 2 relawan untuk misi kali ini. Briggs meminta sang teknisi yang bernama Dexter. Namun sepertinya Dexter tampak kurang sehat, sehingga Sami menawarkan diri sebagai penggantinya. Salah seorang pemuda yang bernama Graydon juga bersedia ikut sebagai relawan. Tapi, suasana serius itu berubah menjadi kepanikan ketika istri Dexter tiba-tiba bersin. Semua orang pun langsung memakai masker karena mereka takut tertular virus. Melihat itu, Briggs terpaksa mengarantina Dexter dan istrinya. Ia memperingatkan Mason agar tidak bertindak gegabah lagi selama ia pergi ke koloni 5. Sami terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata sampai saat ini ia dihantui oleh kematian sang ibu. Kai mencoba menghiburnya dan mengatakan bahwa kematian ibunya bukanlah kesalahannya dan ia harus bisa mengikhlaskan semua itu. Beberapa saat kemudian, ketika mereka hendak berangkat, Briggs menunjuk Kai sebagai pemimpin sementara koloni 7. Ia juga memerintahkan Cooper untuk terus memantau komunikasi radio agar tetap terhubung. Briggs dan timnya kemudian memulai perjalanan menuju koloni 5. Mereka mengarungi badai salju ganas di sejauh mata melihat. Sampai ketika mereka tiba di dekat bangkai mobil yang tertimbun salju, mereka menemukan sesosok tubuh yang sudah membeku sambil menggenggam senjata. Di dalam mobil, terdapat jasad seorang wanita dan anak kecil. Tampaknya pria itu telah menghabisi keluarganya sebelum akhirnya menyerah pada nasibnya. Malam pun tiba. Briggs dan timnya menemukan sebuah helikopter rusak dan memutuskan untuk beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan esok hari.
Briggs kemudian menghubungi Cooper melalui radio untuk mengabarkan bahwa mereka sedang beristirahat. Namun Cooper menyampaikan kabar buruk, yaitu kondisi Dexter dan istrinya kini semakin parah dan menunjukkan gejala infeksi. Mason sudah berniat untuk menembak mereka dan Briggs dengan tegas memerintahkan Cooper untuk mencegah Mason bertindak gegabah sebelum ia kembali dari koloni 5. Ia bahkan memberi izin kepada Cooper untuk menggunakan kekerasan jika Mason sampai melanggar perintahnya. Briggs kemudian mengatakan bahwa ia dulu menemukan Sammy tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Sammy pun menceritakan kisahnya. Ketika dunia mulai diselimuti salju, ia dan keluarganya berlindung di pertambangan bersama para penambang. Namun, persediaan makanan mulai menipis. Ayah Sammy dan beberapa orang lain pun pergi mencari makanan, tetapi tidak pernah kembali. Sammy, ibu, dan adik perempuannya terpaksa mencari tempat berlindung baru. Namun, di tengah badai salju yang ganas, Sammy terpisah dari ibu dan adiknya. Ia pun berjalan sendirian, dan ketika Sammy sudah hampir mati, tiba-tiba muncul Briggs yang kemudian menyelamatkannya. Keesokan paginya, Briggs dan tim melanjutkan perjalanan kembali. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka tiba di bunker koloni 5. Di depan pintu masuk, mereka melihat banyak sekali bercak darah. Briggs dan timnya pun segera bergegas memasuki bunker, dan mereka sangat ngeri dengan pemandangan yang mereka lihat. Darah berceceran di mana-mana. Briggs kemudian memberikan senjata kepada Graydon untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka mulai menyusuri bunker yang terlihat sunyi, padahal puluhan orang seharusnya tinggal di sini. In here. Tiba-tiba muncul sesosok pria kurus yang mengejutkan mereka. Pria itu bernama Leland dan ia mengatakan untuk segera mengunci pintunya. Sammy kemudian memberikan makanan kepada Leland yang tampak sangat kelaparan. Setelah sedikit tenang, Leland pun mulai bercerita. Semuanya berawal ketika koloni 5 berhasil membangun antena canggih yang mampu menangkap sinyal dari jarak jauh. Mereka kemudian menerima pesan dari seseorang yang mengaku telah berhasil menciptakan mesin pengendali cuaca baru yang dapat menghentikan musim dingin ini. Tanah di sekitar orang tersebut sudah tidak tertutup salju, namun ia tidak memiliki biji-bijian untuk ditanam. Pemimpin koloni 5 kemudian mengirimkan tim ekspedisi untuk membawa berbagai jenis biji-bijian menuju lokasi orang tersebut. Namun, ketika di tengah perjalanan, mereka justru diserang oleh sekelompok orang yang sangat aneh. Orang-orang tersebut kemudian menemukan koloni 5 dan membunuh semua orang di dalamnya dan hanya menyisakan Leland saja yang selamat. Mereka kemudian berniat untuk membawa Leland ke koloni 7. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di dalam bunker. Mereka mencoba mencari sumber suara tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat sekelompok manusia yang sedang memakan manusia lainnya. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, tiba-tiba salah satu orang yang seperti zombie itu kemudian menyadari keberadaan mereka. Gotta go, Sam. Graydon akhirnya tewas dalam insiden tersebut, sehingga Briggs dan Sammy segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Briggs berencana untuk menghancurkan tangganya, namun sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Mereka berdua berlari keluar bunker secepat mungkin, dan begitu sampai di luar, Briggs langsung melemparkan beberapa bom ke dalam bunker untuk menghancurkannya. Briggs dan Sammy berencana kembali ke koloni 7, tapi cuaca buruk dan malam yang menjelang memaksa mereka bermalam di helikopter sekali lagi. Mereka berdua masih terkejut dengan kejadian mengerikan di bunker koloni 5, dan Briggs khawatir jika makhluk-makhluk itu akan menyerang koloni mereka. Keesokan paginya, Sammy terkejut mendapati jejak kaki para zombie yang mengikuti mereka. Tanpa membuang waktu, Sammy dan Briggs segera bergegas menuju jembatan dan berniat menghancurkannya dengan sisa bom yang dibawanya. Tapi ketika gerombolan zombie mulai berdatangan, sumbu bomnya tiba-tiba padam.
Briggs kemudian menyuruh Sammy untuk pergi terlebih dahulu. Sementara ia akan berusaha menyalakan bomnya dan menahan para zombie tersebut. Setelah kehilangan Briggs dan Graydon, Sammy sangat terpukul. Namun ia harus bisa kembali ke koloni 7 untuk memperingatkan yang lain tentang bahaya yang sedang menuju ke arah mereka. Sementara itu di koloni 7, Mason yang mengetahui jika Dexter dan istrinya telah positif terinfeksi, ia pun langsung menembak mati istri Dexter. Dan ketika ia hendak menembak Dexter, tiba-tiba muncul Sammy yang meminta pertolongan. Beberapa jam kemudian, Sammy tersadar dari pingsannya. Ia menyampaikan kabar buruk tentang kematian Briggs dan Graydon. Namun, Mason justru memborgol Sammy dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin koloni 7 yang baru. Sammy berusaha menjelaskan bahwa Briggs dan Graydon tewas bukan karena cuaca ekstrim, melainkan dibunuh oleh sekelompok manusia yang telah berubah menjadi zombie. Sammy juga menceritakan tentang keberadaan alat pengubah cuaca yang dapat mengakhiri musim dingin abadi ini. Tapi Mason tidak percaya dengan semua omongan Sammy tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika semua orang lengah, ada seorang bocah yang diam-diam mencuri kunci borgol dari Mason. Victor yang mengenal Sammy dengan baik mencoba mengingatkan Mason bahwa Sammy jarang berbohong, sehingga Mason kemudian memerintahkan Victor untuk mengawasi CCTV untuk mengantisipasi jika perkataan Sammy memang benar. Sammy segera membebaskan Kai yang dikurung di sebuah ruangan. Mereka kemudian bergegas menuju ruang komunikasi, dan di sana Sammy menggunakan satelit untuk melacak keberadaan alat pengubah cuaca yang dikatakan Leland tadi. Dan ternyata memang benar, alat pengubah cuaca itu benar-benar ada dan berfungsi normal. Sammy dan Kai pun sangat gembira, sehingga mereka bersiap mengambil biji-bijian dan bibit tanaman untuk dibawa ke lokasi alat pengubah cuaca tersebut. Namun sayangnya Mason kemudian memergoki mereka. Dan ketika Mason hendak menghentikan Sammy dan Kai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang berasal dari luar bunker. Mereka pun langsung memeriksa CCTV dan melihat gerombolan zombie sedang berusaha mendobrak pintu masuk. Mereka semua terlihat sangat panik. Mason dan yang lainnya bersiap menghadapi serangan zombie, sementara para wanita dan anak-anak yang tidak bisa bertarung harus berlindung di ruang penyimpanan. Beberapa saat kemudian, para zombie telah berhasil menjebol pintu masuk. Tapi anehnya tidak terlihat ada zombie yang masuk. Dan ternyata, para zombie itu sangat pintar. Mereka memancing perhatian penghuni bunker ke pintu masuk, sementara sebagian dari mereka menyusup melalui saluran ventilasi. Di tengah kekacauan tersebut, Mason langsung menutup pintu ruang penyimpanan dan meninggalkan Sammy dan Kai di luar. Dan untungnya, ada seorang wanita yang kemudian membuka pintu tersebut. Menyadari jika mereka tidak akan bisa bertahan di sini selamanya, Sammy kemudian mengajak semua orang untuk keluar melalui saluran ventilasi. Namun Mason tidak bisa mengikuti mereka karena ia sedang terluka parah. Melihat itu, Sammy kemudian memberikan sebuah senjata kepada Mason untuk menghadapi para zombie tersebut. Sementara itu di luar bunker, Kai dan para survivor lainnya mulai merasa putus asa. Mereka telah kehilangan satu-satunya tempat berlindung mereka selama ini, dan kini mereka tidak tahu harus pergi kemana. Tiba-tiba Sammy muncul dari balik asap. Ia membawa serta biji-bijian dan bibit tanaman yang telah disiapkannya. Sammy kemudian memberitahu mereka tentang lokasi alat pengubah cuaca dan mengajak mereka untuk pergi ke sana untuk memulai kembali peradaban manusia di tempat yang baru. Cerita dimulai dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba mendengar white noise atau suara bising dari siaran yang rusak.
Dan entah kenapa, tiba-tiba ia seperti terhipnotis dan meninggalkan anaknya di mobil sendirian di tengah rel kereta api. Sementara itu di tempat lain, keluarga Ryan dan Kendall sedang bersiap memulai harinya. Mereka memiliki 2 orang anak yaitu Carly dan Joshua. Di rumah itu juga ada pembantu rumah tangga yang bernama Bibi Sunyi dan putrinya yaitu Lisa. Mereka berdua tampaknya sudah terbiasa dengan pertengkaran yang kerap terjadi di rumah itu. Sekilas terlihat berita tentang kecelakaan mobil di perlintasan kereta api, namun tidak ada satupun orang yang memperhatikan karena mereka masih berdebat. Jeannie's gonna have her kid today. Big sticker. What the fuck? Hashtag Nothing about Jeannie yet? bullshit. Beberapa saat kemudian, saat mengantar Carly ke sekolah, Kendall dengan tegas memperingatkan putrinya untuk tidak berpacaran dulu. Tapi Carly yang memang keras kepala justru merasa sangat kesal dengan nasihat ibunya karena ia tidak suka jika kehidupannya diatur-atur dan ingin membuat keputusannya sendiri. Sementara itu, sebelum berangkat kerja, Ryan meluangkan waktu untuk bermain dengan Joshua. Tawa keduanya menunjukkan keakraban antara ayah dan anak. Namun, sebenarnya Ryan sudah cukup stres dengan semua urusan keluarga maupun pekerjaannya, sehingga terkadang ia seperti sudah siap untuk mengeluarkan semua emosinya. Ada saat ketika Ryan mencoba mengingat kehidupan remajanya, di mana ia hanya bersenang-senang saja tanpa perlu memikirkan semua beban hidup seperti sekarang ini. Setelah semua orang pergi beraktivitas, Joshua yang sedang libur sekolah kemudian asik bermain sendirian di rumah. Namun tiba-tiba televisi di rumah itu tiba-tiba seperti rusak dan terlihat Bibi Sunyi yang melihat Lisa dengan tatapan aneh. Tidak lama kemudian, ia dikejutkan oleh suara teriakan yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Sementara itu di sekolah, sahabat Carly yang terkenal nakal yang bernama Riley kemudian ditegur gurunya karena bermain ponsel di kelas. Sang guru yang mengetahui jika Riley sedang chatting dengan Carly, ia pun akhirnya menyita ponsel mereka berdua. Beberapa saat kemudian di tengah pelajaran, guru tersebut menerima telepon dari kepala sekolah. Beberapa murid termasuk Carly diminta untuk segera ke kantor dan menemui orang tua mereka. Di saat bersamaan, para polisi mulai berdatangan di sekolah tersebut. Dan ternyata tidak hanya di sekolah tersebut saja, beberapa orang tua juga terlihat berdatangan ke kampus untuk menjemput anak-anak mereka. Situasi ini menimbulkan kebingungan di antara orang-orang yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di tempat lain, setelah selesai senam, Kendall dan ibu Riley yang bernama Jenna pergi bersantai di sebuah kafe. Tapi saat hendak membayar, Kendall baru menyadari jika uang di dompetnya sudah hilang. Jenna langsung menuduh Carly sebagai pelakunya, karena ia tahu Carly dan Riley sering berbuat nakal. Dan ternyata memang benar, saat Carly dan Riley berada di toilet, terungkap bahwa Carly telah mengambil uang dari dompet ibunya untuk membeli sejumlah permen narkoboy. Kembali ke masa sekarang, Carly dan Riley menyaksikan ada ibu teman mereka yang ditangkap polisi karena berusaha menerobos masuk ke sekolah. Suasana semakin mencekam ketika polisi melarang para siswa untuk menemui orang tua mereka yang sudah menunggu di depan gerbang. Dan karena tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi, salah seorang murid nekat menerobos untuk menemui orang tuanya. Para orang tua itu ternyata mencoba mencari anaknya dan langsung menyerangnya. Dan uniknya, mereka hanya menyerang anak mereka sendiri dan tidak menghiraukan orang lain. Sementara itu, pacar Carly yang bernama Damon baru saja menyelesaikan ujian dan bersiap pulang ke rumah dengan sepedanya. Namun sesampainya di rumah, tiba-tiba ia langsung diserang oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian, Carly dan Riley telah tiba di rumah Riley. Dan karena penasaran dengan situasi kacau yang terjadi, Carly segera mencari informasi melalui televisi. Di salah satu saluran berita, pembawa acara melaporkan bahwa fenomena orang tua menyerang anak kandung telah menyebar di hampir seluruh penjuru kota, layaknya wabah yang tak terkendali. Dan karena sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya, pihak berwenang menghimbau para orang tua untuk menghindari kontak dengan anak-anak mereka untuk mencegah penyebaran fenomena mengerikan ini. Namun Riley yang tidak menyadari hal itu, ia pun mencoba mencari ibunya yang baru saja pulang ke rumah. Carly kemudian bergegas untuk melarang Riley,
Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Riley! Mom? I spilled my drink. Riley? Hey, kiddo. Di sisi lain, saat memeriksa dompetnya, Kendall menyadari bahwa Carly memang telah mengambil uangnya. Kendall merasa sangat sedih karena uang tersebut ia kumpulkan dengan susah payah untuk mengikuti kursus memasak. Ia berharap kursus itu dapat menghilangkan rasa bosan dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, HP-nya berdering. Itu adalah telepon dari adiknya yang bernama Ginny yang kini akan melahirkan. Kendall pun bergegas menuju rumah sakit untuk mendampingi adiknya itu. Proses persalinan berlangsung cukup lama, tapi Ginny akhirnya berhasil melahirkan anaknya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba layar televisi terlihat rusak. Dan seketika itu, Ginny mulai bersikap aneh dan berniat menghabisi bayinya sendiri. Beberapa saat kemudian, seorang perawat dan polisi menghampiri Kendall dan memintanya untuk menyerahkan bayi tersebut. Mereka berjanji akan melindungi bayi itu. Dan ternyata tidak hanya Jenny, beberapa orang tua lain di rumah sakit itu juga menunjukkan perilaku serupa. Mereka menatap bayi mereka dengan tatapan kebencian. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Kendall melihat berita tentang wabah misterius yang menyebabkan para orang tua menyerang anak-anak mereka. Kendall pun mencoba menghubungi Ryan, namun Ryan sedang bad mood karena masalah di kantor dan tidak ingin diganggu. Kendall kemudian menelepon Bibi Sun-yi untuk menanyakan kabar Joshua. Setelah memastikan Joshua baik-baik saja, Kendall segera bergegas pulang. Sementara itu, saat Carly berusaha melarikan diri dari rumah Riley, ia sangat ketakutan ketika berpapasan dengan seorang pria yang membawa tongkat baseball yang berlumuran darah. Beruntungnya muncul Damon di tempat itu. Carly kemudian mengajak Damon ke rumahnya untuk menyelamatkan Joshua sebelum orang tua mereka pulang. Setibanya di rumah, Carly menanyakan keberadaan Joshua kepada Bibi Sun-yi. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui jika Bibi Sun-yi baru saja membunuh Lisa. Carly yang syok langsung mengusir Bibi Sun-yi dari rumah, sehingga ia pun pergi dengan perasaan kesal. Carly kemudian pergi ke kamarnya dan menemukan Joshua yang bersembunyi di bawah kasur. Ia segera mengajak Joshua untuk pergi dari rumah sebelum orang tua mereka datang. Namun sayangnya Ryan telah tiba lebih dulu. Damon berusaha berbohong untuk mencegah Ryan menemui kedua anaknya, tapi Joshua yang tidak mengerti situasinya kemudian langsung menghampiri ayahnya, sehingga Ryan langsung berusaha membunuh anaknya itu. Dad? Beberapa saat kemudian, Kendall akhirnya tiba di rumah. Ia langsung bertanya kepada Ryan tentang keberadaan anak-anak mereka. Ryan mengatakan jika Carly dan Joshua bersembunyi di ruang bawah tanah. Mendengar jawaban Ryan, Kendall kemudian berusaha membujuk Carly dan Joshua untuk keluar dari ruang bawah tanah. Namun, Carly menolak mentah-mentah permintaan ibunya itu. Dan karena bujukannya tidak berhasil, Kendall kemudian mengambil gergaji mesin dan mencoba menghancurkan pintunya. Tiba-tiba Kendall tertembak karena tanpa sepengetahuan mereka, Joshua tidak sengaja mengambil senjata milik ayahnya. Melihat adiknya yang ketakutan, Carly mencoba menenangkan Joshua dan memutuskan untuk tetap bersembunyi di ruang bawah tanah hingga situasinya aman. Beberapa saat kemudian, Ryan telah mengobati luka Kendall dan mereka merencanakan sesuatu untuk mengeluarkan Carly dan Joshua secara paksa, yaitu dengan mengalirkan gas LPG ke ruang bawah tanah. Sambil menunggu, mereka mencoba mengingat tentang kehidupan mereka. 3 minggu yang lalu, Ryan pernah membeli meja biliar dengan harga yang cukup mahal dengan tujuan sebagai tempat santai dikala pikirannya sedang jenuh. Namun, hal itu kemudian diketahui oleh Kendall yang mengatakan bahwa seharusnya Ryan lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lebih penting. Mendengar hal itu, Ryan pun langsung marah dan merusak meja biliar yang baru dibelinya itu. Let me see if I can take care of it. I think I have something. Just... Oh, yeah! There you go. Problem solved. Dari sana, pasangan suami istri itu pun saling mengungkapkan segala beban pikiran mereka setelah berumah tangga. Bagaimana semua hal ini tidak semudah seperti apa yang mereka bayangkan ketika muda dulu. Malam pun tiba, Carly dan Joshua kini mulai kesulitan bernapas karena ruang bawah tanah tersebut hampir sepenuhnya dipenuhi gas LPG. Namun, Carly tidak menyerah. Ia bertekad untuk menyelamatkan dirinya dan adiknya.
Dengan cerdik, Carly merancang sebuah jebakan sederhana, yaitu menempelkan kertas korek api pada pintunya. Setelah persiapan selesai, ia segera mengajak Joshua melarikan diri melalui saluran ventilasi yang mengarah ke lantai atas. Dan ketika Ryan mendengar suara batuk dari ruang bawah tanah, ia pun segera menyuruh Kendall untuk bersiap mendobrak pintunya. Ryan terluka parah akibat ledakan tersebut, sementara Kendall masih selamat. Ia pun langsung bangkit ketika mendengar suara Carly, dan di saat bersamaan, Damon yang sedari tadi pingsan, kemudian mulai tersadar kembali. Dengan kerjasama mereka berdua, akhirnya mereka berhasil mengurung Kendall di dalam lemari. Namun sebelum bisa merasa cukup lega, tiba-tiba Kendall muncul kembali dengan sebuah kawat jemuran di tangannya dan langsung menyerang mereka berdua. Damon pun akhirnya terjatuh dari lantai atas, dan di saat bersamaan ternyata Ryan juga masih hidup, sehingga mereka berdua kembali bersama berusaha menyerang anaknya. Dan ketika Carly dan Joshua sudah tidak bisa melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Ryan pun mencoba mengeceknya, dan ternyata itu adalah orang tuanya yang ternyata juga sudah terkena wabah tersebut, sehingga mereka juga berniat untuk membunuh Ryan. Mom, Dad. Di saat bersamaan, sang nenek ternyata memang tidak suka kepada Kendall dan sangat keberatan jika ia menjadi menantunya. Mendengar hal itu, Kendall pun langsung marah dan menyerang ibu mertuanya tersebut. Beberapa saat kemudian, Ryan dan Kendall terbangun dalam keadaan terikat di ruang bawah tanah. Mereka sepertinya mulai sadar dan kembali ke sifat normalnya. Ryan dan Kendall meminta anak-anaknya untuk melepas ikatan tersebut. Namun Carly masih tidak mempercayainya. Carly dengan nada sedih mencoba bertanya, kenapa mereka tega berniat membunuh anaknya. Dan anehnya, wabah tersebut sepertinya mampu mengacaukan otak para orang tua. Karena Ryan dan Kendall dengan begitu yakinnya jika mereka saat ini sangat mencintai kedua anaknya, namun sikap mereka sangat berbanding terbalik karena mereka justru ingin membunuh anak-anaknya sebagai bentuk cintanya. Cerita dimulai di sebuah apartemen, terlihat seorang pria bernama Aiden yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia segera bersiap dan membersihkan diri sebelum memulai kegiatan hariannya. Dan ketika Aiden hendak menonton televisi, namun ia mendapati semua saluran sedang menayangkan siaran darurat. Dan ketika ia mencoba melihat keluar, ternyata sudah terjadi kekacauan di mana-mana. Dalam keadaan yang mencekam tersebut, tiba-tiba muncul penghuni unit sebelah yang bernama Brandon yang masuk ke apartemennya. Ia memohon untuk mengizinkannya berdiam di sini dulu, karena ia baru saja diserang oleh teman sekamarnya. Aiden kemudian mendengar seorang penyiar berita yang menyampaikan bahwa seluruh wilayah perkotaan sedang mengalami kekacauan akibat penyebaran virus zombie. Dan virus tersebut mampu menyebar dengan sangat cepat melalui gigitan maupun cakaran orang yang terinfeksi. Mendengar informasi tersebut, Aiden kemudian menyadari bahwa Brandon telah terinfeksi virus karena terdapat bekas gigitan di lehernya. Sehingga ia pun langsung mengusir Brandon keluar. You have to leave. Dude, get the hell out! Go! Aiden yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi, ketika Aiden menerima pesan dari kedua orang tuanya yang memintanya untuk tetap tinggal dan bertahan hidup di tempat tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk berusaha bertahan selama mungkin agar dapat berjumpa kembali dengan keluarganya.
Di minggu pertama, Aiden sepertinya masih mampu menghadapi kesepiannya dengan menonton berita dari negara-negara lain yang menjelaskan karakteristik para zombie. Ia juga mencoba merekam beberapa vlog tentang aktivitas sehari-hari yang ia lakukan selama di dalam apartemen. My name is Aiden. Global pandemic. I can't leave. Pada minggu keempat, Aiden melihat jika wabah virus zombie telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan tiba-tiba ia mendengar suara dari luar pintunya. Tidak lama kemudian, ketika Aiden menyadari bahwa saluran air di tempatnya mulai berhenti, ia pun mulai marah dan membuat pikirannya semakin tertekan. Dan ketika Aiden sedang merekam vlognya, tiba-tiba ia kembali mendengar suara dari saluran ventilasinya. Ia mengira jika itu adalah halusinasinya, namun ternyata memang ada seekor zombie yang berhasil masuk melalui saluran ventilasi tersebut. Aiden kemudian membuang jasad zombie tersebut dan langsung menutup lubang ventilasinya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. 2 bulan kemudian, setelah sekian lama HP miliknya tidak bisa mendapatkan sinyal, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi. Aiden pun langsung mengangkat HP tersebut, tapi ia justru mendapat pesan suara dari ibunya yang saat itu mereka sekeluarga sedang diserang oleh zombie. Kabar ini tentu membuat Aiden sangat terpukul karena ia telah kehilangan harapan untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Dan dipenuhi amarah dan kesedihan, Aiden pun nekat keluar dari apartemennya untuk menghajar semua zombie yang ditemuinya. Beberapa saat kemudian, listrik di apartemennya mendadak mati. Ternyata pemadaman listrik terjadi di seluruh penjuru kota. Peristiwa ini semakin menambah beban pikiran Aiden, sehingga Aiden mulai memikirkan untuk mengakhiri semua ini karena merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Namun ketika ia bersiap melakukannya, tiba-tiba ia melihat ada seorang gadis di apartemen sebelah yang masih bertahan hidup. Aiden kemudian memberanikan diri untuk menyapa gadis itu dengan menggunakan kertas. Gadis itu pun membalas sapaan Aiden dan memperkenalkan dirinya sebagai Eva. Eva kemudian menceritakan bahwa ia bertahan hidup sendirian di apartemennya sama seperti Aiden. Ia juga mengatakan bahwa persediaan makanannya masih banyak, tetapi persediaan air minumnya sudah menipis. Malam harinya, tiba-tiba turun hujan, sehingga Aiden segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membersihkan diri. Selama ini ia tidak pernah mandi karena kesulitan mendapatkan air bersih. Keesokan harinya Aiden dan Eva kembali berkomunikasi menggunakan kertas agar tidak menarik perhatian para zombie yang berkeliaran di sekitar mereka. Aiden kemudian melemparkan bola yang diikatkan pada tali untuk mengirimkan beberapa persediaan air minum miliknya. Namun, suara barusan kemudian menarik seekor zombie yang kemudian berusaha menaiki apartemen Eva. No! Hey, no! No! Here, let up! Stop! Setelah kejadian itu, Aiden menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam apartemen, sehingga ia kemudian keluar dan mencoba mengambil kunci apartemen milik Brandon untuk mencari persediaan makanannya. Aiden kemudian mengambil semua persediaan makanan yang ada di sana. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba ada seekor zombie yang berhasil masuk dan langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan zombie-zombie tersebut,
Aiden mencoba kembali ke apartemennya dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian gerombolan zombie yang telah berkumpul di sekitarnya. Sampai akhirnya, Aiden berhasil masuk ke apartemennya kembali. Ternyata selain membawa persediaan makanan, Aiden juga mengambil 2 buah walkie-talkie yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Eva. Aiden pun kemudian berniat turun dari apartemennya untuk melemparkan walkie-talkie itu ke tempat Eva. Keesokan paginya saat Aiden baru saja terbangun, ia akhirnya menerima kabar dari Eva melalui walkie-talkie yang telah diberikannya. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai berbincang tentang berbagai hal, termasuk status hubungan percintaan mereka. Setiap hari, keduanya selalu menghabiskan waktu dengan bertukar cerita dan berbagi kisah masa lalu masing-masing. Dan kebiasaan ini kemudian membuat Aiden dan Eva mulai memiliki perasaan suka di antara mereka. Beberapa waktu pun berlalu, dan kini persediaan makanan Aiden mulai menipis. Ia kemudian memutuskan untuk mencari persediaan makanan di apartemen lain melalui saluran ventilasi. Dan setelah beberapa saat menyusuri saluran ventilasi tersebut, Aiden pun turun ke salah satu apartemen dan mengamati situasi di sekitarnya. Setelah merasa aman, ia membuka sebuah lemari dan menemukan banyak sekali persediaan makanan di dalamnya. Aiden pun langsung memberitahu penemuan tersebut kepada Eva. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan ia pun menyadari bahwa pintu di apartemen tersebut terhalang oleh kulkas, persis seperti yang ia lakukan di apartemennya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain di dalam apartemen tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek bernama Edward yang membawa tombak. Edward pun mengancam Aiden karena melihat bekas luka di tangan Aiden. Setelah Aiden menjelaskan bahwa luka di tangannya bukan karena gigitan zombie, Edward pun akhirnya percaya dan meminta maaf. Edward kemudian menceritakan bahwa ia sebenarnya juga bukan penghuni apartemen ini. Ia datang dari tempat lain dan memutuskan untuk menetap di sana karena melihat banyaknya persediaan makanan di tempat ini. Untuk menyambut Aiden, Edward kemudian menyiapkan makanan. Mereka pun berbincang-bincang tentang pengalaman masing-masing selama bertahan hidup di tengah wabah zombie ini. Dan ketika dirasa sudah cukup lama, Edward kemudian mempersilakan Aiden untuk mengambil beberapa makanan dan kembali ke tempat tinggalnya. Have you lost anybody? It's actually worse not knowing. And it's been a long life. Yeah, I'm sorry. I I'll don't... grab some for you. Ketika tersadar, Aiden mendapati dirinya terikat di dalam kamar bersama seekor zombie yang ternyata adalah istri Edward. Rupanya Edward berniat menjadikan Aiden sebagai santapan untuk istrinya. Aiden memohon kepada Edward agar melepaskannya. Tapi sayangnya Edward menolak permintaan Aiden karena tidak ingin istrinya mati kelaparan. Dan ketika zombie tersebut hendak memakannya, tiba-tiba terdengar suara Eva dari walkie-talkie di ransel milik Aiden. What else can I do? Begging you to die. There may be a So cure. for eating people. Jesus, God! Christ! Aiden pun bergegas pergi dari tempat tersebut, namun ternyata Eva tadi berusaha menghubunginya karena kini para zombie sedang berusaha memasuki apartemennya. Dan mendengar hal itu, Aiden pun langsung pergi menuju apartemen Eva. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan zombie, Aiden kemudian meminta Eva untuk turun ke lantai bawah. Dan ketika Eva berhasil turun, ia pun langsung memeluk Aiden dengan begitu bahagia. Namun mereka tidak punya waktu banyak untuk bersantai, sehingga mereka pun melanjutkan pergi menuju ke apartemen Aiden. Dan akhirnya mereka berdua berhasil masuk. Namun Aiden langsung melarang Eva untuk mendekatinya karena ia merasa jika ada zombie yang sepertinya berhasil menggigitnya.
Aiden kemudian berdiri di pinggir balkon apartemennya untuk bersiap terjun jika memang ia terinfeksi. Dan ketika Aiden membuka bajunya, mereka berdua terlihat begitu lega karena ternyata gigitan zombie tadi tidak sampai ke kulitnya. Mereka pun kembali berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar para zombie tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Setelah para zombie itu pergi, mereka memutuskan untuk tetap bertahan di apartemen tersebut untuk sementara waktu, sambil berharap tim penyelamat akan segera datang menyelamatkan mereka. Cerita dimulai dengan seorang pria yang telah berubah menjadi zombie. Dalam wujudnya yang baru ini, ia telah kehilangan seluruh ingatan tentang masa lalunya, termasuk nama, keluarga, dan pekerjaannya, sehingga ia pun menyebut dirinya dengan nama R. Satu-satunya fragmen memori yang tersisa adalah momen-momen sebelum ia berubah, serta beberapa wajah yang ia temui di bandara. Asal-usul dan penyebab wabah zombie ini masih menjadi misteri bagi semua orang termasuk R. Ia sendiri tidak ambil pusing dengan hal itu karena ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa menjadi zombie. Di tengah situasi ini, ada ancaman yang sangat berbahaya, yaitu skeleton. Mereka adalah zombie yang telah menyerah pada kegelapan dalam hati mereka. Ketiadaan harapan dan perasaan telah merubah mereka menjadi makhluk buas yang haus akan segalanya. Cukup banyak zombie yang telah berubah menjadi skeleton, akan tetapi R menolak nasib tersebut. Ia masih memiliki secercah harapan untuk kembali menjadi manusia, dan perasaan itu masih ada di dalam dirinya. Sebongkah pesawat terbang rusak telah menjadi tempat tinggal R selama ia menjadi zombie. Ia seringkali membawa pulang benda-benda yang menarik perhatiannya. R juga memiliki sahabat karib sesama zombie. Mereka seringkali melakukan hal-hal konyol bersama. Meskipun demikian, mereka berdua adalah partner yang solid dalam mencari makan. Bersama para zombie lainnya, mereka menjelajahi perkotaan untuk mencari makanan. Sementara itu, manusia yang tersisa berlindung di balik tembok-tembok kokoh yang dibangun untuk melindungi diri dari ancaman zombie. Sekelompok remaja, yaitu Julie, Nora, Perry, dan yang lainnya, diberi misi penting untuk mencari persediaan obat-obatan di sebuah apotek di tengah kota. Ayah Julie yang bernama Kolonel Grigio memperingatkan mereka bahwa zombie seringkali tampak seperti manusia biasa. Namun, di balik penampilan mereka yang normal, tetaplah tersimpan insting untuk memangsa manusia. Kolonel Grigio juga meminta mereka berhati-hati terhadap zombie yang berwujud tengkorak, karena mereka adalah jenis skeleton yang sangat cepat dan mematikan. Berbekal informasi dan peringatan dari Kolonel Grigio, mereka pun memulai perjalanan menuju kota. Setibanya di sana, beberapa dari mereka kemudian beristirahat sejenak. Tapi Nora dan Julie yang mendengar suara-suara mencurigakan dari luar, kemudian mendesak Perry untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Perry bersikeras untuk menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu. Dan benar saja, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang masuk dan menyerang mereka. Di tengah kekacauan itu, R terpesona oleh sosok Julie yang sedang melawan kawanan zombie. Namun, ia kemudian tersadar ketika Perry datang memburunya. Dan berbeda dengan zombie lainnya yang akan menggigit tubuh manusia, R hanya akan memakan otak manusia. Dan ketika ia melakukan hal itu, maka ingatan orang tersebut akan masuk ke dalam kepalanya. R kemudian mendekati Julie yang diliputi ketakutan dan merasa jika ajalnya telah tiba. Tapi Julie sangat terkejut ketika R justru memintanya untuk menyamar sebagai zombie dan mengikutinya agar mereka berdua selamat dari kejaran zombie lainnya. R kemudian membawa Julie ke tempat persembunyiannya di dalam pesawat. Melihat Julie yang masih diliputi rasa takut, R memberinya ruang untuk menenangkan diri. Ia ingin Julie merasa nyaman dan tidak lagi takut kepadanya. Sementara Julie menyendiri, R kembali memakan sebagian otak Perry yang disimpannya di dalam jaket. Melalui otak Perry, R menyerap kenangan-kenangan dan merasakan sedikit kehidupan manusia. Don't mind him. And then wait at the door with guns. Otherwise we get stopped. Come on.
Saat R kembali menghampiri Julie, ia mendapati Julie masih ketakutan. R mencoba menenangkannya dengan memberikan selimut agar Julie merasa hangat. Dan sekali lagi pikiran Julie dipenuhi rasa penasaran karena ada sesuatu yang berbeda dengan zombie yang satu ini. R bisa berbicara seperti manusia normal dan ia bahkan menikmati alunan musik klasik. Keesokan paginya, Julie meminta R untuk mengizinkannya pulang. Namun R menjelaskan betapa berbahayanya situasi di luar dan menyarankan Julie untuk tetap tinggal di sini dulu. R kemudian pergi mencari makanan untuk Julie, tapi kesempatan ini dimanfaatkan Julie untuk melarikan diri. Para zombie itu sudah mulai mencium keberadaan manusia di dekat mereka, tapi untungnya R datang tepat waktu untuk menyelamatkan Julie. R meminta Julie untuk berjalan seperti para zombie itu, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke dalam pesawat. R kemudian memberikan Julie makanan dan minuman untuk memulihkan tenaganya. Kebaikan R membuat Julie semakin penasaran. Ia memberanikan diri untuk bertanya siapa namanya. R yang memang tidak mengingat namanya sendiri kemudian mengatakan bahwa ia biasa dipanggil R. Dan melihat jika R sepertinya memang tidak akan menyakitinya, Julie pun akhirnya setuju untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Dan sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu mereka bersama. Beberapa saat kemudian, ketika Julie sudah tertidur lelap, R kembali memakan sisa-sisa otak terakhir yang ia simpan untuk mendapatkan ingatan Perry kembali. Tapi sayangnya yang ia dapatkan justru ingatan buruk milik Perry. Dan ketika R mencoba melihat Julie, ternyata Julie sudah tidak ada karena ia kembali mencoba melarikan diri. Dan untungnya R berhasil menyelamatkan Julie dari serangan para zombie. Melihat kejadian itu, Marcus pun sangat terkejut karena R justru melindungi seorang manusia. Tapi sebelum R bisa menjelaskan, tiba-tiba muncul seekor skeleton, sehingga mereka pun segera melarikan diri. Dan untungnya, mereka berhasil lolos dari kejaran skeleton barusan dengan bantuan Marcus. Mereka kemudian menuju ke tempat berkumpulnya para zombie. Dan di sana, para zombie itu tentu saja mencium bau manusia, sehingga mereka mulai berkumpul untuk menyerang Julie. Namun R kemudian memegang tangan Julie. Dan melihat hal itu, mereka menjadi terdiam dan seolah terkejut melihat ada manusia yang mau berdekatan dengan zombie. Dan karena hal itu, para zombie itu kemudian membiarkan R dan Julie pergi dari tempat tersebut menggunakan sebuah mobil. Beberapa saat kemudian, para zombie itu masih terngiang dengan kejadian yang baru saja mereka lihat. Hal itu membuat otak mereka sedikit mengingat dengan kehidupan mereka sebelum menjadi zombie. Jantung mereka pun mulai berdetak, di mana sebelumnya jantung zombie itu seharusnya sudah mati. Namun hal itu justru membuat para skeleton samar-samar mulai mencium bau manusia hidup di tubuh para zombie tersebut. Malam harinya, R dan Julie bermalam di sebuah rumah kosong. Mereka menikmati momen kebersamaan yang langka itu. Dan ketika rasa kantuk mulai menyerang, Julie kemudian meminta R untuk menemaninya tidur, karena ia merasa takut jika ada zombie lain yang tiba-tiba datang menyerangnya. Julie merasa bahagia melihat perubahan positif pada diri R. R yang merasa memiliki perasaan yang tambah kuat kepada Julie itu pun kemudian memutuskan untuk berkata jujur jika dialah yang telah membunuh Perry yang merupakan kekasih Julie. Dan mendengar hal itu, Julie pun sangat terkejut. Ia merasa marah sekaligus sedih, karena zombie yang telah menyelamatkannya ternyata adalah sosok yang telah membunuh kekasihnya. Para zombie adalah makhluk yang tidak bisa tidur, namun untuk pertama kalinya pada malam itu, R akhirnya bisa tidur dan bermimpi. Same lies, this whole thing.
you doing here? You can't dream, Corp. What do you want to be? I don't know what I am. Shrek. Keesokan paginya, R terbangun dari tidurnya. Namun ia mendapati kenyataan pahit, yaitu Julie telah pergi meninggalkannya. Penyesalan dan kesedihan menyelimuti hati R. Mungkin itulah terakhir kalinya ia bisa merasakan indahnya hidup layaknya seorang manusia. Beberapa saat kemudian, Julie akhirnya berhasil kembali ke zona aman dan bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, R kembali ke dunia zombie dan berkumpul dengan Marcus dan teman-temannya. R bercerita pada Marcus bahwa Julie telah kembali ke keluarganya. Marcus kemudian menceritakan sebuah kejadian luar biasa yang mereka alami. Malam sebelumnya, semua zombie di tempat itu tiba-tiba bisa bermimpi. Mereka sangat gembira dengan perubahan ini. Namun di balik kegembiraan itu, ada kabar buruk yang harus disampaikan pada R. Para skeleton berencana menyerang tempat tinggal manusia. R pun tergerak untuk mencegah serangan itu. Dibantu Marcus dan kawan-kawan zombinya, R menyusun rencana untuk menyelinap ke dalam zona aman dan memperingatkan Julie. Selain itu, R berusaha mengumpulkan para zombie untuk membantu manusia melawan serangan skeleton. Berbekal ingatan Perry yang ia serap, R menemukan jalan rahasia yang pernah digunakan Julie dan Perry, sehingga ia bisa memasuki zona tersebut. Sementara itu, Julie kemudian menceritakan semua kisah petualangannya bersama R kepada Nora. Meskipun masih berduka atas kepergian Perry, Julie menyadari bahwa sepertinya ia telah jatuh cinta kepada R. Ia bahkan merindukan saat-saat indah bersama zombie itu. Beberapa saat kemudian, ketika Julie keluar untuk mencari udara, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat R telah berdiri di halaman rumahnya. Julie pun langsung berlari menghampiri R dan memeluknya erat. Ia kemudian membawa R masuk ke dalam rumah agar keberadaannya tidak diketahui orang lain. Nora pun tercengang saat melihat R. Ia tidak percaya jika yang dihadapannya ini adalah seekor zombie. Karena biasanya zombie mengeluarkan bau busuk yang menyengat, tetapi R berbeda. Ia tidak mengeluarkan bau sama sekali layaknya seperti manusia normal. R kemudian menjelaskan alasan kedatangannya. Ia memberitahu Julie dan Nora tentang rencana penyerangan skeleton dan meminta Julie untuk memperingatkan penduduk di zona aman. Namun penampilan R yang masih seperti zombie pastinya akan menjadi masalah. Sehingga Julie dan Nora memutuskan untuk mendandaninya agar ia terlihat seperti manusia normal. Sementara itu, di luar zona aman, para skeleton telah menyiapkan pasukan dan siap menyerang. Julie dan R segera menuju ke tempat Kolonel Grigio berada. Tapi sepertinya para penghuni zona aman telah mengetahui rencana serangan tersebut. Julie kemudian menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ada zombie baik yang siap membantu manusia. Namun, Grigio tentu saja tidak percaya dengan hal itu, sehingga R kemudian muncul dan mengatakan bahwa ia adalah salah satu zombie yang sudah berubah menjadi normal. Who are you? You're a corpse? He saved my life. No, it's true. Dad, I want to help. Then I shoot them in the tail. I'm really sorry, Mr. Grigio. Go, get out of here. R kemudian membawa Julie menuju ruang bawah tanah tempat teman-teman zombinya menunggu. Dan berkat pengaruh Marcus, para zombie di sana juga mau membantu manusia melawan pasukan skeleton. Namun, pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena para skeleton telah menemukan keberadaan mereka, sehingga Marcus meminta R dan Julie untuk segera pergi, sementara para zombie akan menahan para skeleton tersebut. Di saat bersamaan, para tentara akhirnya tiba di tempat tersebut juga. Tapi mereka sangat kebingungan ketika melihat para zombie sedang bertarung melawan skeleton. Dan ketika mereka menyadari jika Marcus dan para zombie tidak menyerang manusia, para tentara itu pun memutuskan untuk membantu para zombie melawan pasukan skeleton. Sementara itu, R dan Julie telah terkepung oleh para skeleton. Dan kini mereka berada di atas gedung dan sudah tidak ada jalan lagi. Dan ketika Julie merasa bahwa mereka akan mati, R nekat untuk melompat dari atas gedung tersebut. Dan mereka berdua berhasil selamat setelah terjun ke air dari atas gedung tadi. Julie pun langsung mencium R, dan ajaibnya, tiba-tiba R berubah menjadi manusia normal kembali. Tapi sebelum kebahagiaan itu berlangsung lama, tiba-tiba muncul Grigio dan anak buahnya.
Next one's the head. No! You have to listen to me. Julie, move now. Grigio yang menembak R, namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat R yang kini mengeluarkan darah, di mana seharusnya para zombie tidak bisa mengeluarkan darah, sehingga mereka kini yakin jika para zombie memang benar-benar bisa berubah kembali menjadi manusia. Mereka pun segera membawa R dan Julie ke rumah sakit terdekat. Kerjasama antara manusia dan zombie pun membuahkan hasil. Mereka berhasil mengalahkan banyak sekali pasukan skeleton. Dan sejak saat itu, manusia dan zombie kemudian belajar hidup berdampingan secara damai. Manusia menaruh harapan besar jika suatu hari nanti, para zombie itu akan bisa sembuh seperti R. Dan seiring berjalannya waktu, para zombie mulai bisa jatuh cinta kepada manusia, seperti Marcus dan Nora. Sementara itu, R dan Julie kini telah menjalin hubungan, dan mereka akhirnya bisa hidup bersama. Film ini adalah sebuah short movie yang bercerita tentang keadaan dunia yang kini diselimuti salju, dan di sana sudah tidak terlihat ada manusia lagi karena sebagian besar manusia di dunia telah berubah menjadi zombie. Namun umat manusia masih belum punah sepenuhnya karena tiba-tiba terlihat seseorang yang mengenakan masker hazmat yang berjalan menuju ke suatu tempat. Ia mencoba menerjang dinginnya salju, tapi ia kemudian berhenti ketika menyadari jika salah satu zombie yang sedari tadi membuntutinya tiba-tiba berbelok ke arah lain. Ternyata sosok itu adalah seorang gadis kecil yang bernama Dakota. Ia kemudian mengeluarkan sebuah peluit dan meniupnya dengan tujuan untuk memancing zombie itu agar mengikutinya kembali. Di sini masih belum diketahui kenapa Dakota sengaja menarik perhatian zombie itu untuk mengikutinya, namun ia sepertinya memiliki alasan tersendiri. Dakota kemudian merasa kelelahan setelah perjalanan panjang, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sambil mengatur napas, ia melihat sebuah name tag tentara yang berada di tas yang dibawanya dan termenung memandanginya. Malam pun tiba. Dakota mengumpulkan ranting-ranting pohon kering dan menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya dari hawa dingin yang menusuk. Menjalani hidup seorang diri di dunia yang dipenuhi zombie bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Dakota yang masih kecil. Beberapa saat kemudian, zombie yang sedari tadi membuntutinya kini telah berada tepat di belakangnya. Namun Dakota memang sudah menantikan zombie tersebut, sehingga ia telah bersiap dengan memasang beberapa tali di sekitarnya untuk mencegah zombie itu mendekat dan menggigitnya. You hungry? Dakota kemudian bertanya kepada zombie itu yang ia beri nama Ahote, apakah dia merasa lapar? Tentu saja Ahote tidak menjawab dan hanya mengerang seperti zombie pada umumnya. Dakota kemudian melemparkan sebuah sosis ke arah Ahote, berharap zombie itu mau memakannya, namun Ahote sama sekali tidak bereaksi. Food, not food. Okay? Dakota pun melemparkan sosis itu berulang kali sambil berkata jika sosis itu adalah makanan dan dirinya bukanlah makanan. Dan tentu saja semua itu percuma karena zombie hanya tertarik kepada daging manusia dan Dakota menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengubah sifat alami zombie itu. Keesokan harinya muncul seseorang yang juga memakai masker hazmat lainnya, tapi orang itu tampak berbeda. Ia membawa senjata laras panjang, menandakan bahwa ia kemungkinan adalah seorang penjaga di wilayah tersebut. Dakota sebenarnya harus melewati wilayah itu, namun entah mengapa ia tidak jadi melakukannya karena tidak mau jika Ahote sampai terlihat oleh penjaga itu, yang pastinya Ahote akan langsung ditembak mati. Sehingga Dakota kemudian bergegas menjauhi tempat itu dan memanggil Ahote untuk mengikutinya kembali. Let's go. Beberapa saat kemudian, Dakota ternyata berlari terlalu cepat, sehingga Ahote ketinggalan dan tidak lagi kelihatan. Dakota mencoba meniup peluitnya berulang kali, berharap Ahote mendengarnya dan segera menyusul. Namun ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Ahote di sekitarnya. Dan saat Dakota hendak mencari Ahote ke tempat lain, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sesosok zombie yang langsung menyerangnya. Dakota panik dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman zombie tersebut. Ia meronta dan menendang, namun zombie itu berhasil menarik kakinya hingga Dakota terjatuh. Tepat ketika zombie itu hendak menerkam Dakota,
tiba-tiba muncul Ahote dari balik pepohonan. Dan uniknya, kedua zombie itu bukannya menyerang Dakota, melainkan justru saling serang. Ahote dan zombie liar itu pun bertarung, sementara Dakota menggunakan kesempatan itu untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ketika sudah tidak terdengar suara apa-apa, Dakota kemudian keluar untuk melihatnya. Ia mencari-cari Ahote, namun yang ia temukan cuma tangan Ahote yang putus. Tidak terlihat tubuh Ahote di sekitar situ, sehingga ia langsung mengambil tangan tersebut dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam tasnya. Dakota kemudian melanjutkan perjalanannya sambil terus meniup peluit dengan harapan Ahote bisa mendengar suaranya. Dakota terus mencari, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ahote di hutan tersebut. Ia pun keluar dari hutan dan melanjutkan pencariannya di hamparan padang rumput yang luas. Saat Dakota menyusuri padang rumput, ia mendengar suara-suara aneh dari balik rerumputan. Dengan hati-hati, Dakota mendekati sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat Ahote sedang memakan tubuh manusia. Dakota pun tersadar jika orang itu adalah penjaga wilayah yang ia lihat sebelumnya. Dakota kemudian meniup peluitnya, berusaha memanggil Ahote untuk kembali bersamanya. Namun Ahote tidak menghiraukannya karena ia lebih tertarik kepada daging manusia. Melihat penolakan Ahote, Dakota merasa sangat kecewa. Ia kemudian pergi meninggalkan Ahote dan membuang tangan Ahote dari dalam tasnya. Entah apa alasannya, Dakota terlihat begitu sedih. Mungkin karena Ahote adalah satu-satunya sosok yang selalu menemaninya selama ini dan juga yang menyelamatkan hidupnya dari serangan zombie lain. Di tengah perjalanan, Dakota meraba tasnya dan menyadari bahwa name tag yang ada di tasnya sudah tidak ada. Ia pun memutuskan untuk kembali mencarinya. Setelah menemukan name tag tersebut, Dakota pun kembali teringat dengan Ahote, sehingga ia memutuskan untuk kembali mencarinya. Dan karena Ahote kini tidak lagi tertarik dengan suara peluitnya, karena ia sedang makan daging manusia, Dakota kemudian nekat melukai tangannya sendiri hingga berdarah untuk menarik perhatian Ahote. Dan cara tersebut sepertinya berhasil. Ahote pun kembali mengikutinya karena tertarik dengan bau darah tersebut. Mereka kemudian berjalan melewati hutan belantara dan padang rumput yang luas. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kota yang tak asing bagi Dakota. Kota itu adalah tempat tinggalnya dulu sebelum wabah zombie mengubah segalanya. Dakota kemudian memancing Ahote untuk mengikutinya memasuki sebuah rumah. Dan ketika Ahote sudah di dalam, Dakota tiba-tiba keluar dan langsung mengunci pintunya. Ahote tampak berusaha kembali mengikuti Dakota, namun Dakota kemudian meniup peluitnya, dan tidak lama kemudian dari dalam rumah tersebut muncullah 2 ekor zombie lagi. Ketiga zombie itu saling berpandangan, dan tidak seperti ketika Ahote bertemu dengan zombie liar, mereka tidak saling berkelahi, melainkan justru hanya saling pandang dan tampak begitu akur. Dakota tampak begitu bahagia melihat hal itu. Ia kemudian duduk dan mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. Dan di sini kita baru mengerti jika ketiga zombie di dalam rumah tersebut adalah keluarganya. Ahote adalah kakaknya, dan 2 zombie lainnya adalah ayah dan ibunya. Jadi Dakota tadi melakukan perjalanan adalah untuk mencari keberadaan zombie kakaknya untuk dibawa pulang. Namun di foto itu ternyata masih ada 1 orang lainnya, yaitu adik laki-lakinya. Dakota pun kemudian hendak melakukan perjalanan lagi untuk mencari adiknya itu. Entah apakah ia masih hidup atau sudah menjadi zombie, namun Dakota berjanji untuk mengumpulkan semua keluarganya kembali.